Jadi gue buka pusatmas.id itu menerima emas, membeli emas doang tertinggi di Indonesia, pakai mesin XRF, bisa tahu karatnya berapa, kita terbuka belinya berapa. Dijamin Lu banget. jadi nimbang, Ya. abis itu Karatnya berapa, pakai mesin langsung bayar. Itu nggak ada. Selama ini orang cuma di toko emas itu digosok bro. Emasnya digosok, dikira-kira 20 karat lah, segini mau nggak lo? Kalau ini pakai mesin. Jadi Jadi itu, standarized. jadi ada gap lah di Indonesia ini belum ada, jadi gue buka gitu. ini jadi semua orang di PGI manapun bisa atau ini udah Ya, cabang baru terpisah? satu terpisah karena di PGI itu lagi-lagi karena diawasin OJK, jadi benar-benar harus pure, benar-benar industri keuangan gitu. Jadi aku buka lagi itu dari orang PGI gue jenderal satu taruh di sini, enak kan? Taruh sini satu, baru buka udah buka sebulan sih, udah lumayan. Kenapa kepikiran buka yang ini? Karena ada gap gini, orang punya emas, dia mau jual nggak mau gadai. Gue bilang dong sama orangnya, Pak kalau kamu mau jual gadai aja kan dapat duit, udah nggak usah tebus nggak apa-apa. Nggak mau, saya mau jual kok disuruh ngutang nggak bayar, nggak bener dong. Dia merasa gitu. Lu nggak apa-apa Pak, nggak usah ditebus nggak apa-apa kok, nggak di blacklist, nggak mau. Saya mau jual. Nggak ada tempatnya. Oh, ini dari permintaan customer. Iya. Ini dari pengalaman Ada gap, lu. ya. Ada gap di situ. Ada gap di makanya lu situ. bikin. Ya kan orang jual emas bingung gimana. Kecuali orang-orang yang punya langganan. Jadi orang itu rata-rata gini loh. Beli emas di toko A, jualnya juga di toko A. Karena kalau dia beli emas di toko A, jualnya di toko B, potongannya bisa 50%. Gitu, karena sesuai kwitansi. Jadi orang harus kenal toko emas dulu. Kalau orang nggak punya kenalan toko emas ini digorok. Oh, maksudnya dari segi perhiasannya. Perhiasan, Kalau perhiasan. misalnya mereka beli dan mereka mau jual, Ya. harusnya tuh di toko yang sama. Ya. Harus punya kwitansinya. Perhiasan itu 90%, Antam itu cuma 10%. Oh gitu. Rata-rata itu perhiasan. Banyak. Di Pegadaian itu 60T itu perhiasan semua. Antam dikit bro. Oh. Iya. Jadi orang-orang yang inilah gelang lah, cincin lah, kalung lah itu banyak banget loh. Puluhan triliun. Oh. Gitu. Gue kira lebih gede yang Antam. emas batang. Enggak. Perhiasan. Soalnya kan perhiasan kan mereka mungkin tidak melihat itu sebagai investasi kan. Soalnya oke, mungkin gue nggak ngerti marketnya, tapi apakah berarti orang-orang yang beli perhiasan ini nggak punya ekspektasi buat jual? Kan kalau misalnya orang beli emas batangan, mereka mungkin nggak jual, tapi mereka berekspektasi ini sebagai investasi gitu kan. Jadi- kalau misalnya beli perhiasan, Beli perhiasan tuh orang mikir bisa dipakai kan. Sekalian pamer dong. oh, Jadi beli emas misalnya 1 juta. Kan gue bilang kalau dijual di toko lain paling diterima 500.000. iya. Dia beli 1 juta kan nggak dijual. 10 tahun lagi dia misalnya butuh duit. 1 juta ini kan udah naik jadi 5 juta misalnya. 5 juta ditawar sama toko B separuhnya 2,5 juta. Masih untung dia merasa. Tapi kalau lu beli Antam 1 juta, lu di toko manapun dibelinya 5 juta nanti gitu loh. Tapi kan nggak bisa dipamer, masa bawa Antam gini mana-mana. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu ada gap di situ, aku lihat, wah ini saatnya coba. Oke, nah ini kan